Oke, sekarang kita akan masuk ke materi eh, evaluasi proses dan hasil belajar biologi untuk pertemuan ke-9 dan mungkin nanti bisa dirapel dengan pertemuan ke-10 soalnya mereka berdua ini saling berkaitan ya. Jadi kalau di pertemuan ke-9 akan dipelajari tentang validitas alat evaluasi, sementara untuk di pertemuan ke-10 itu membahas tentang reliabilitas. Jadi mungkin bisa dirapel jadi satu video ini ya, dan ya tentunya panjang karena dua materi dijadikan satu video. Nah, sekarang kita akan mulai review bacaannya. Jadi, dalam sebuah penelitian, ini sebenarnya salah satu hal yang bisa dipakai validitas dan reliabilitas itu gitu ya di dalam sebuah penelitian ataupun sebenarnya bisa dipakai juga untuk menguji apakah alat evaluasinya itu sudah valid atau sudah reliable gitu. Jadi kalau di sini mungkin case-nya adalah untuk sebuah penelitian, tapi konsep validitas dan reliabilitas ini tuh bisa dipakai juga untuk alat evaluasi. Oke. Nah, kita bahas validitas dan reliabilitas ini tuh punya hubungan yang punya hubungan dan menjadi dua faktor penentu apakah sebuah alat evaluasi itu bisa valid atau reliable. Nah, kita ke validitas dulu. Jadi kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, validitas adalah sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir atau kekuatan hukum, sifat valid, kesahihan. Sedangkan reliabilitas berarti ketelitian dan ketepatan teknik pengukuran, keterandalan. Jadi secara singkat, validitas dan reliabilitas adalah soal alat ukur dalam penelitian ya. Jadi validitas menilai seberapa akurat alat ukur, sedangkan reliabilitas menilai seberapa konsisten alat ukur tersebut. Jadi validitas itu menilai apakah alat ukur itu valid atau benar atau belum, sedangkan reliable itu untuk melihat apakah alat ukur ini atau alat evaluasinya itu kalau dipakai beberapa kali itu bisa konsisten, artinya tidak berubah-berubah nilainya gitu. Nah, jadi tidak hanya benar si alat ukurnya, tetapi harus konsisten. Validitas adalah menilai seberapa akurat metode penelitian dalam proses mengukur apa yang ingin diukur. Penelitian yang memiliki validitas tinggi artinya adalah penelitian yang punya hasil sesuai sifat, karakteristik, dan variasi nyata. Metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif merupakan metode mempelajari fenomena nyata, artinya validitas data mengacu pada seberapa banyak fenomena yang akan diukur atau seberapa banyak informasi terkait yang turut serta pada hasil penelitian. Sedangkan reliable menilai konsistensi metode ukur. Jika hasil serupa bisa didapat secara konsisten dengan memakai metode serupa dalam keadaan sama, pengukuran tersebut dikatakan bisa diandalkan. Artinya reliabilitas adalah kemampuan mengulang hasil tes untuk menghasilkan hasil serupa. Dalam hal ini, ada yang namanya koefisien reliabilitas, yaitu ukuran seberapa baik tes tersebut mengukur pencapaian. Ada banyak metode yang dilakukan untuk menguji reliabilitas seperti Cronbach alpha, korelasi Pearson, formula Spearman-Brown, dan Cohen's alpha. Lalu apa hubungan validitas dan reliabilitas? Nah, hubungan validitas dan reliabilitas itu pengukuran yang andal itu tidak selalu valid. Jadi pengukuran yang kalau diulang itu hasilnya sama, tidak tentu hasilnya itu benar gitu. Jadi dan juga kebalikannya. Jadi belum tentu misalnya dia valid itu dia bisa konsisten gitu. Tapi kalau di sini mungkin dia agak beda ya. Pengukuran yang andal atau yang reliable itu tak selalu valid. Artinya hasil yang didapat dari pengukuran mungkin bisa direproduksi kembali tetapi hasilnya belum tentu benar.
Pengukuran yang valid biasanya ya, tapi tidak selalu, biasanya bisa diandalkan. Artinya jika ada uji yang punya hasil akurat atau valid, uji tersebut harus bisa reliable atau bisa diulang kembali atau bisa digunakan kembali. Dalam kata lain, saat suatu ukuran memiliki reliabilitas tes ulang yang baik dan konsisten, peneliti harus bisa lebih yakin bahwa nilai tersebut mewakili apa yang seharusnya. Akan tetapi lebih dari itu, suatu ukuran bisa sangat andal tetapi sama sekali tak memiliki validitas. Contoh validitas dalam reliabilitas dalam hal ini adalah misal ada orang yang mengukur kepintaran orang lain dengan panjang pendeknya jari telunjuk, lalu ia mengukur jarinya dibandingkan dengan orang lain. Alat ukur ini memang punya reliabilitas sangat baik, tetapi tak menunjukkan validitas apapun. Hal ini karena panjang telunjuk seorang itu kan tak berkaitan dengan kepintaran. Lalu apa saja perbedaan validitas dan reliabilitas? Sebenarnya kalau misalnya pakai jari telunjuk untuk menunjukkan reliable itu tidak reliable juga sebenarnya karena tergantung jari telunjuk siapa yang dipakai. Kalau jari telunjuknya orang yang sama maka ya reliable. Tapi kalau diulang dengan jari telunjuk orang yang berbeda tentu tidak reliable gitu ya. Nah, dan juga ketika menghubungkan antara ukuran jari telunjuk dengan kepintaran itu kan tidak ada kaitannya. Nah, itu berarti tidak valid gitu. Jadi, reliable-nya dan validitasnya sebenarnya juga tidak ada gitu ya, tidak bisa dipastikan. Nah, perbedaan validitas dan reliabilitas. Validitas mengukur sejauh mana bisa mengukur dengan benar apa yang harusnya diukur. Sedangkan reliabilitas mengukur sejauh mana hasil yang sama bisa diulang jika menggunakan kondisi yang sama. Jadi, kalau yang tadi itu misalnya mau mengetahui kepintaran seseorang dengan menggunakan jari telunjuk. Kalau misalnya jari telunjuknya lebih besar, maka kepintarannya besar. Itu kan tidak representatif ya. Kecuali kepintaran itu diukur dengan seseorang itu mengerjakan soal intelijensi gitu. Nah, itu baru bisa misalnya digunakan untuk merepresentasikan kalau jawabannya banyak yang benar dari dia mengerjakan soal itu bisa menentukan intelijensinya atau kepintarannya gitu ya. Jadi validitas ini tuh mengukur apakah alatnya itu yang dipakai itu sesuai dengan apa yang mau diketahui gitu ya. Sedangkan reliable itu mengukur sejauh mana hasil yang sama bisa diulangi jika menggunakan kondisi yang sama. Jadi jika misalnya menggunakan alat ukur ini, itu bisa mendapatkan hasil yang sama di hari ini misalnya dan di orang ini. Tapi nanti kalau misalnya dipakai lagi alat ukurnya di waktu yang berbeda dengan orang yang berbeda, itu hasilnya juga harusnya sama atau konstan. Nah, itu berarti reliable. Validitas juga digunakan untuk memeriksa hasil seberapa baik dan sesuai dengan teori yang ada dan juga ukuran lain dari konsep serupa. Sedangkan reliabilitas dipakai untuk memeriksa konsistensi hasil sepanjang waktu penelitian di berbagai tempat dan peneliti dan di seluruh bagian dari uji itu sendiri. Jadi gitu ya. Nah, kalau validitas itu berarti harus menghubungkan alat ukur yang dipakai dengan yang mau diketahui itu apa gitu. Kalau misalnya alat ukurnya tidak sesuai dengan yang mau diukur atau yang mau diketahui, maka itu tidak valid gitu. Ya, dan juga misalnya ketika hasil dari alat ukurnya itu didapatkan, maka harus bisa connect dengan teorinya gitu, dengan misalnya hasil yang sudah ditemukan oleh orang lain atau peneliti sebelumnya gitu. Jadi harus terhubung gitu. Apakah misalnya alat ukurnya ini tuh bertentangan dengan teorinya ataupun dia itu sesuai gitu. Jadi bisa dua gitu. Tapi si hasil dari alat ukur ini itu harus bisa menjawab apakah teori yang sudah ada atau hasil penelitian yang sebelumnya itu masih bisa relevan atau sudah tidak gitu. Jadi bisa menyangkal ataupun bisa mendukung si penelitian sebelumnya. Sedangkan kalau reliable, alat ukurnya itu harus dipakai konsisten gitu, biar dengan orang yang berbeda atau waktu yang berbeda atau kondisi yang berbeda. Ya, oke. Sekarang kita lihat contoh validitas dan reliabilitas.
Contoh pertama, dokter menggunakan sebuah kuesioner gejala untuk memberi diagnosis pada pasien dengan kondisi medis jangka panjang. Dokter yang lain memakai kuesioner yang sama dan pasien yang sama tetapi mendapatkan diagnosa beda. Hal tersebut artinya kuesioner tersebut memiliki reliabilitas rendah sebagai tolak ukur kondisi penyakit pasien. Nah, ini berarti kelihatan ya, kalau misalnya alat ukurnya sama, terus dipakai dengan orang yang berbeda, itu harus hasilnya sama sebenarnya. Tapi kalau di sini hasilnya beda, berarti alat ukur itu nggak konsisten atau alat ukur itu tidak ajak ya, atau alat ukur itu tidak stabil ya. Nah, jika kuesioner tersebut memberikan hasil diagnosis yang andal atau sama atau reliable saat dijawab pada waktu berbeda dan dokter berbeda, maka hal tersebut menunjukkan kuesioner itu punya validitas tinggi sebagai tolak ukur kondisi medis. Akan tetapi, reliabilitas saja tak cukup untuk memastikan validitas. Meski sebuah tes dapat diandalkan, tes tersebut mungkin tak secara akurat bisa mencerminkan situasi sebenarnya gitu ya. Jadi kan validitas ini tuh juga melihat apakah alat ukurnya ini tuh nanti hasilnya bisa merepresentasikan populasi ya. Kalau misalnya sampelnya itu eh, memberikan hasil yang sama, berarti kan reliable ya. Tapi kalau dia itu tidak bisa merepresentasikan populasi, maka bisa juga dikatakan validitasnya juga rendah gitu. Jadi nggak valid. Jadi bukan berarti hanya alat ukurnya misalnya yang nggak sesuai, tetapi misalnya alat ukurnya ini tuh tidak banyak atau tidak merepresentasikan si sampelnya itu terhadap populasi. Jadi populasi ini tuh kan sebenarnya yang kita mau targetkan, tapi kan nggak semua misalnya sampel ya tidak semua populasi itu bisa di apa ya tidak semuanya bisa dipakai gitu karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya mungkin ya. Jadi ada keterbatasan penelitian sehingga sampelnya itu harus sesuai dengan representasi untuk si populasinya gitu. Nah, contoh kedua, sebuah sampel cairan diukur suhunya beberapa kali dalam kondisi yang sama. Termometer menunjukkan suhu yang sama setiap dilakukan uji, artinya hasilnya bisa dibilang reliable. Jika termometer menampilkan suhu yang berbeda dalam setiap uji, maka kondisi sama untuk memastikan suhu sampel tetap sama. Termometer tersebut mungkin tidak berfungsi dengan baik, artinya pengukurannya tidak valid. Jadi, jika termometernya itu dipakai beberapa kali kemudian menunjukkan suhu yang sama, berarti dia reliable. Tetapi jika si termometernya itu menampilkan suhu yang berbeda dalam setiap uji, meski kondisinya sama, untuk memastikan suhu sampel tetap sama, maka si termometernya itu nggak valid gitu ya. Jadi di sini ada bedanya nih. Jadi termometer yang digunakan untuk menguji sampel tersebut memberi hasil yang reliable. Akan tetapi termometer itu belum terkalibrasi dengan benar. Kemudian hasil yang didapat 2 derajat lebih rendah dari nilai sebenarnya. Artinya pengukuran tersebut tidak valid. Jadi termometernya itu harus distandarisasi dulu, baru nanti bisa dipakai gitu ya. Jadi reliable-nya udah nggak masalah, cuman validitasnya di sini yang masih ada masalah. Nah, validitas dalam reliabilitas kuesioner ya. Jadi kuesioner ini kan salah satu alat ukur untuk misalnya untuk digunakan di pembelajaran ya. Jadi misalnya angket gitu. Nah, angket itu sebelum diberikan ke orang yang menjawab angket itu, maka angket itu atau kuesioner itu harus diuji dulu validitas dan reliabilitasnya. Jadi biar bisa mengukur dengan valid dan reliable. Jadi nanti ketika kuesioner itu dijawab sama orang yang akan menjawab, maka bisa merepresentasikan dan juga konstan terhadap hasilnya atau jawabannya gitu. Jadi misalnya kuesionernya itu untuk melihat keaktifan siswa ya, keaktifan siswa. Jadi nanti bisa aja si kuesionernya itu dibagikan ke guru. Jadi kan guru yang dalam proses pembelajaran kan mengamati aktivitas siswa ya. Tapi kalau di pernyataan di angketnya itu tidak menunjukkan pernyataan keaktifan siswa, maka ya bisa jadi alat ukurnya itu nggak valid gitu ya. Alat ukurnya nggak valid dan mungkin juga bisa nggak reliable gitu ya. Jadi dari situ gitu. Jadi untuk bisa misalnya melihat apakah ada perbedaan antara siswa
di sebelumnya, di kondisi belum misalnya menerapkan metode tertentu dengan yang setelahnya dari keaktifan itu bisa diberikan angket yang nanti dijawab oleh guru, tapi nanti angketnya itu kalau tidak di validitas dan reliabilitas itu nanti bakal ya sembarang gitu hasilnya, jadi nggak teruji apakah dia valid atau reliable gitu. Jadi harus diuji dulu dua ini baru dipakai. Nah, dalam uji validitas, kuesioner bisa dikatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, uji validitas ini dibedakan menjadi dua, ada validitas. Jadi kalau untuk validitas ya, ada validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur jika itemnya itu memakai lebih dari satu faktor dengan faktor lainnya memiliki kesamaan. Nah, terus kalau untuk uji reliabilitas, suatu kuesioner bisa dibilang handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu uji merujuk pada derajat stabilitas, daya prediksi, konsistensi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi merupakan pengukuran yang bisa menghasilkan data yang reliabel. Nah, untuk bisa mengukur atau kayak nanti analisis validitas dan reliabilitas sebenarnya bisa menggunakan SPSS gitu ya. Jadi di situ di program SPSS itu ada untuk melakukan uji validitas, misalnya menghitung total skor dari semua variabel, terus nanti ada menu analyze, correlate, terus bivariate. Berarti ini ada dua variasi, dua faktor, terus isi variabelnya apa aja, terus tanda Pearson, two-tailed, dan fixed significant correlation, terus klik OK. Di situ nanti ada hasilnya. Sedangkan kalau uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS juga bisa dari analyze, scale, terus reliability analysis, terus nanti pilih semua item dan pilih model alpha. Jadi ini mungkin Cronbach alpha ya. Lalu pilih OK gitu. Nah, mungkin itu untuk konsep pertama tentang validitas dan reliabilitas. Kita masuk ke bacaan yang kedua. Sama juga tentang validitas dan reliabilitas mungkin, tapi ini mungkin lebih lengkap ya. Oke. Nah, kita masuk lagi ke validitas dulu. Secara etimologi, validitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu valid. Ya, valid di dalam kamus Oxford dikatakan valid is the state of being legally accepted. Jadi sesuatu yang bisa diterima itu diterima menurut hukum gitu ya. Jadi valid itu adalah suatu keadaan yang bisa diterima secara legal atau secara hukum. Mudahnya valid dapat diartikan benar atau sah. Seperti yang kita ketahui, validitas berasal dari kata valid, tetapi ada sedikit perbedaan dalam penempatannya. Contohnya, jika dikatakan soal itu valid, merupakan kalimat yang dapat dipahami, sedangkan jika dikatakan soal itu validitas, maka kalimat tersebut tidak akan dapat dipahami kecuali bila dikatakan soal itu memiliki validitas yang tinggi, maka kalimat tersebut dapat dipahami. Nah, jadi validitas di sini mungkin lebih ke kata benda, sedangkan valid ini tuh sifat ya. Jadi tentunya akan disesuaikan dengan kalimatnya. Nah, dari paragraf di atas, kita dapat memahami bahwa validitas itu memang berasal dari kata valid, tetapi dalam penggunaannya ada sedikit perbedaan. Kata valid dapat diartikan benar atau sah, sedangkan bila berubah menjadi kata validitas diartikan sebagai takaran atau ukuran kebenaran atau keabsahan sesuatu. Ya, jadi valid itu berarti kayak menunjukkan misalnya suatu yang diukur itu benar atau sah. Tapi kalau validitas berarti takarannya gitu ya, atau standar kebenarannya itu yang mana yang dipakai. Nah, validitas dalam evaluasi pendidikan berhubungan erat dengan pelaksanaan tes hasil belajar. Bila dikaitkan dengan fungsi tes sebagai alat pengukur, maka sebuah tes ini harus dikatakan valid apabila tes tersebut harus sudah punya ketepatan gitu ya, secara benar, secara sahih, atau secara absa dalam mengukur apa yang harusnya diukur. Dengan kata lain, sebuah tes dikatakan telah memiliki validitas apabila tes tersebut secara tepat, benar, absa, atau sahih telah dapat mengungkapkan atau mengukur apa yang seharusnya diungkap atau diukur lewat tes tersebut. Jadi dengan menggunakan tadi kuesioner keaktifan siswa, maka harusnya jawabannya itu kita akan mendapatkan keadaan perbedaan keaktifan siswa. Apakah siswa itu aktif setelah
diberikan metode atau misalnya sama gitu. Jadi di situ kita bisa lihat gitu apakah terdapat perbedaan atau si keaktifannya itu tidak berbeda gitu antara kondisi awal dengan kondisi akhir. Nah, macam-macam validitas. Yang pertama, validitas logis. Mengandung kata logis berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Biasanya mungkin validitas logis ini tuh bisa dilihat dari hasil pengamatan atau hasil analisis atau hasil review yang dilakukan oleh ahlinya gitu ya dalam hal misalnya angket itu gitu. Jadi nanti bakal dilihat misalnya eh, struktur pernyataannya, apakah dia itu tertata atau misalnya sistematis atau belum gitu. Jadi bisa dilihat dari situ. Lalu yang kedua, validitas empiris. Validitas empiris merupakan kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Dari uraian dua jenis validitas ini, validitas logis dan validitas logis ada dua macam, yaitu yakni validitas logis ada dua macam dan validitas empiris ada dua macam. Maka secara keseluruhan kita mengenal ada 4 macam. Jadi satu logisnya terdiri dari dua lagi, empirisnya terdiri lagi dari dua gitu. Nah, kalau validitas empiris ini tuh untuk bisa mengetahui validitas suatu alat yang mau dipakai, maka harus dipakai dulu oleh misalnya sampelnya berapa gitu, berapa orang nanti hasil dari pengerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut nanti akan dilihat gitu, valid atau enggak ya. Jadi diuji coba dulu si alat itu. Nah, itu validitas empiris. Sekarang kita ke validitas isi ya. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena itu, materi yang diajarkan tertera di dalam kurikulum. Jadi, validitas isi itu yang dilihat itu isinya. Jadi, kalau misalnya alat pengukurannya itu sesuai, jadi isi si alat pengukuran itu, misalnya pernyataannya yang dipakai, itu harusnya sesuai dengan teorinya. Misalnya tentang keaktifan belajar ya. Keaktifan belajar itu teorinya apa? Terus nanti harus nyambung dengan pernyataan yang ada di alat ukurnya gitu. Misalnya keaktifan siswa itu harus bisa diamati dengan siswa itu banyak bertanya atau misalnya respon siswa itu ada gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bukan asal dari si pembuat itu gitu membuat pernyataan, tapi dia itu membuat pernyataan tersebut itu dari teorinya seperti itu bahwa ketika mau melihat keaktifan siswa bisa dilihat dari beberapa faktor. Misalnya salah satunya adalah dengan melihat bahwa siswa itu banyak yang bertanya gitu ya. Jadi ada hubungannya di situ. Nah, terus ada validitas konstruk. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butirnya itu membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir. Dengan kata lain, jika butir-butir, misalnya di sini soal ya, mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional. Contoh, siswa dapat membandingkan antara efek biologis dan efek ekologis, maka butir soal pada tes merupakan perintah agar membedakan antara kedua efek tersebut. Jadi, kalau konstruk itu berarti yang dilihat itu adalah konstruksi dari di dalam alat evaluasi tersebut gitu. Jadi kayak kalau keaktifan siswa ingin dipakai gitu ya, jadi alat ukur, maka kuesionernya itu harus terdiri dari pernyataan orang yang menjawab atau yang nanti mengisi kuesioner itu bisa membedakan gitu yang dimaksud dengan istilah ini tuh apa gitu. Jadi biar si pernyataannya itu nggak ambigu, terus pernyataannya itu bisa dibedakan maksudnya apa, kemudian diartikan maksudnya apa gitu. Jadi jangan sampai orang yang menjawab kuesioner tersebut itu nggak paham yang dia jawab itu apa, karena pernyataannya itu dia nggak paham maknanya.
gitu ya. Terus validitas ada sekarang. Validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua hal yang dipasangkan. Dalam hal ini hasil dipasangkan dengan hasil pengalaman. Pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau sehingga data pengalaman tersebut sudah ada. Misalnya, seorang guru ingin mengetahui apakah tes sumatif yang disusun sudah valid atau belum. Untuk ini diperlukan sebuah kriteria masa lalu yang sekarang datanya dimiliki. Misalnya nilai ulangan harian atau nilai ulangan sumatif yang lalu. Jadi, untuk melihat validitas empiris ini tuh dibandingkan ya, kayak ada standar yang udah ada dengan yang sekarang gitu. Jadi nanti bisa dilihat ya perbandingannya itu, dua itu gitu. Apakah mereka sama atau konsisten atau enggak. Terus ada validitas prediktif, memprediksi artinya meramal. Dengan meramal itu selalu mengenai hal yang akan datang yang sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya tes masuk perguruan tinggi adalah sebuah tes yang diperkirakan mampu meramalkan keberhasilan siswa dalam mengikuti kuliah di masa yang akan datang. Jadi, misalnya di sini kan kayak tes masuk perguruan tinggi ya. Jadi siswa yang dia itu masuk di passing grade-nya, maka diramalkan akan jadi mahasiswa yang berhasil juga gitu ketika mereka belajar di kampus. Karena tes-tesnya itu adalah tes-tes dasar yang harus dimiliki oleh siswa yang harus mantep di pondasinya biar mereka itu bisa menggunakan fundamental knowledge-nya mereka untuk mereka itu belajar pengetahuan yang advance gitu ya. Jadi si soalnya itu harus memuat keterampilan yang kalau misalnya soal itu dijawab dengan benar maka siswa itu diramalkan punya keterampilan dasarnya itu gitu. Jadi soalnya itu harus memuat keterampilan dasar agar ketika siswa itu menjawab soal tersebut maka dia diramalkan sudah punya kemampuan itu atau dia sudah benar kemampuan itu. Jadi kalau benar berarti dia sudah punya kemampuan itu, kalau dia salah berarti kemampuan itu bisa aja dia sudah miliki tapi belum mantap gitu atau misalnya masih ada yang miss dari situ gitu atau masih ada yang belum sempurna dari keterampilannya gitu ya. Nah, kemudian cara mengetahui validitas alat ukur. Sebuah tes dikatakan memiliki tes dikatakan valid maksudnya ya, jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil dengan kriteria. Ada berbagai kriteria yang dapat digunakan untuk memvaliditaskan tes. Yang pertama, catatan performance kuantitatif dan rating subjektif yang dicapai dari hasil tes akhir. Misalnya validitas tes masuk matematika dengan kecakapan memecahkan soal matematika pada ujian akhir. Terus berdasarkan rata-rata tingkat pendidikan atau training tertentu gitu. Jadi di sini bisa dua ya, bisa si soalnya itu harus berhubungan dengan keterampilan apa sih yang ada di mata pelajaran tersebut. Jadi tidak per se isinya sama, tapi dengan dia menjawab soal, maka dia itu secara nggak langsung punya keterampilan yang memenuhi kriteria untuk dia mempelajari materi tersebut. Kemudian juga bisa berdasarkan rata-rata hasil yang didapatkan ya dari dia mengerjakan soal. Nah, untuk mengetahui sebuah tes valid, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan oleh penyusun agar dapat dipertanggungjawabkan. Pertama adalah buku yang digunakan, kemudian kedua mata pelajaran yang di sekolah, ketiga laporan kelompok studi, keempat kelompok guru yang memberikan pelajaran, kelima ahli dari perguruan tinggi, departemen yang memberikan latihan atau supervisi kepada guru-guru lapangan. Namun demikian, sumber ini digunakan hanya dalam batas penyusunan tes tolak ukur siswa, sebab keragaman dari tes yang berdistribusi untuk nasional dan juga untuk setiap tujuan dan bidang studi. Hal di atas menjadi jelas bahwa hubungan antara pengajaran dan testing adalah hubungan yang sangat erat. Isi suatu tes adalah gambaran dari apa yang sudah dipikirkan, program pengajaran adalah sumber orisinil suatu tes. Jadi, untuk bisa melakukan validitas, maka sebenarnya bisa dilihat dari sumber yang dipakai untuk membuat suatu alat ukur itu apa. Kemudian
bidangnya tuh apa. Mungkin bisa aja beda-beda kan karena spesifik isinya gitu. Terus ahli yang bisa mereview alat ukurnya itu juga harus ada. Misalnya yang ada di kampus gitu ya. Karena mereka kan lebih ahli dibandingkan misalnya guru gitu. Jadi dari segi konstruksi, dari segi isi itu bisa dipercayai untuk si alat ukurnya itu direview dulu oleh ahli di kampus atau di universitas sesuai dengan ahlinya ya. Terus juga dari guru-guru yang lain. Jadi bukan hanya misalnya yang membuat alat ukur itu satu guru. Nah, nanti si alat ukurnya itu juga harus direview oleh teman-teman guru yang juga punya mata pelajaran yang sama gitu atau memberi mata pelajaran yang sama gitu. Jadi pengujiannya itu dilakukan oleh banyak orang, oleh orang-orang yang berbeda dan juga dari situ bisa lebih mantep lagi si validitas si alat ukurnya ya. Nah, sekarang kita ke reliabilitas. Jadi reliabilitas ini berasal dari bahasa Inggris ya, reliable yang artinya dapat dipercaya. Dalam evaluasi pendidikan reliabilitas biasa digunakan untuk sifat dari hasil tes yang tetap atau ajak walaupun berkali-kali tetap dipakai ya. Ajak atau tetap belum tentu sama dan dapat berubah, tetapi perubahannya itu memiliki suatu instrumen dalam suatu interval. Misalnya eh, imam di sini ada 3 orang ya, 3 orang, terus ada tes pertama, tes kedua. Jadi sebenarnya tesnya ini tuh sama, tapi diulang gitu ya. Jadi ada soal yang sama diberikan ke 3 orang ini dalam waktu yang dalam waktu tertentu. Terus nanti di rentang waktu yang lain di pertemuan-pertemuan selanjutnya tes yang sama itu diberikan lagi ke 3 orang ini gitu. Jadi walaupun disebut tes pertama, tes kedua, sebenarnya soalnya atau alat ukurnya itu sama. Cuman beda aja di waktu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di tes pertama itu Imam 6,6, tes kedua 7,2. Ya, terus Dayat 8, tes keduanya 8,5. Setia 7,3 dan 8. Di sini bisa aja orangnya itu di tes pertama itu dapatnya beda ya, beda. Terus di tes kedua juga beda gitu. Jadi maksudnya reliable itu bukan berarti Imam 6,6, Dayat harus juga 6,6, Setia juga harus 6,6, enggak gitu ya. Tapi bisa aja dilihat reliable itu eh, dari perubahannya gitu. Dari tes kedua dengan tes pertama itu berapa sih? Misalnya 7,2 dengan 6,6 itu kisaran 0,6 ya. Terus ini 8 dengan 8,5 ini 0,5 nih. Terus 7,3 dengan 8 berarti 0,7 gitu ya. Jadi hampir mirip nih perubahannya. Ini 0,6, ini 0,5, ini 0,7 gitu ya. Kecuali misalnya ada lagi satu orang yang dia itu dari 7 jadi 10 gitu ya. Jadi kan itu beda banget bedanya ya. Ada 3 poin bedanya. Nah, itu berarti hasilnya akan menunjukkan reliabilitasnya itu berkurang gitu. Jadi semakin dia berbeda jauh, misalnya perubahannya, maka semakin reliabilitasnya itu rendah gitu ya. Jadi tidak harus nilainya itu sama persis ya yang dimaksud dengan reliable itu gitu. Jadi tergantung yang mau dilihat ini apakah perubahannya yang hampir berada di range yang berdekatan atau seperti apa. Nah, bisa juga misalnya hanya tes pertama aja nih. Tes pertama itu pengulangannya di sini berarti orangnya ya. Misalnya ada lebih dari 3 nih, misalnya ada 20. Nah, 20 orang ini tuh rata-ratanya itu sama nggak dengan nilai tengahnya misalnya. Atau kalau di sini cuma 3 orang ya. Kalau 3 orang misalnya di sini kan 6,6, 8, 7,3. Nah, ini masih lumayan reliable ya. Dibandingkan kalau ada yang 6, terus ada yang 10. Atau ada yang 5, terus ada yang 9. Nah, itu berarti hampir beda jauh gitu antara setiap orang dengan skornya gitu. Jadi kalau ini lumayan mirip ya atau range perubahannya itu dekat gitu dibandingkan kalau misalnya tadi ya angkanya itu ekstrim dari yang rendah sampai yang tinggi itu ada di suatu sampel ya. Nah,
Reliabilitas dalam buku evaluasi dan remediasi belajar itu adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran dilakukan secara berulang. Jadi pengukuran yang berulang itu bisa maksudnya adalah sampelnya yang diperbanyak atau pengujiannya yang berkali-kali, ya bisa seperti itu. Reliabilitas suatu tes adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Nah, kalau di sini mungkin berarti si tesnya itu atau alat ukurnya itu dipakainya itu berkali-kali ya. Maka dari beberapa pengertian, kita bisa simpulkan bahwa reliabilitas itu adalah konsistensi sebuah alat ukur ya, yang dilakukan berkali-kali atau diujikan berkali-kali. Nah, macam-macam untuk mencari reliabilitas. Jadi, reliabilitas itu ada yang tes, kemudian retest. Jadi, tes sekali, terus nanti tes kembali ya. Nah, ini menunjukkan adanya konsistensi antara waktu pemberian tes tersebut. Dengan kata lain, kita bisa mencari kejelasan bahwa skor seseorang mencapai suatu tes pada waktu tertentu itu hasilnya sama atau mirip ya, atau dekat. Ketika orang tersebut dites lagi, maka hasilnya itu sama atau mirip. Nah, reliability test retest dapat dilakukan dengan cara seperti misalnya menyelenggarakan tes pada grup yang tepat sesuai dengan rencana, lalu melakukan kembali tes tersebut selang waktu tertentu, misalnya 1 minggu atau 2 minggu kepada grup yang sama. Jadi sampelnya sama, tapi waktunya berbeda, atau waktunya sama, tapi sampelnya itu beda-beda. Misalnya kelompok di kelas A dengan kelompok di kelas B diberikan tes yang di hari yang sama, tesnya sama gitu. Jadi bisa seperti itu juga. Lalu bisa mengkorelasikan hasil tes tersebut, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya reliabilitas tes ini memiliki beberapa permasalahan. Kalau jenis ini ya, jadi tes retest, terutama pada tenggang atau interval waktu yang diambil untuk melakukan tes pertama dan kedua. Jika terlalu pendek, maka siswa memiliki kesempatan untuk mengingat jawaban dalam tes. Nah, jika terlalu panjang, maka siswa bisa aja bertambah ya. Jadi itu harus benar-benar dilihat kurun waktunya. Jadi kalau terlalu cepat kan soalnya sama ya. Terus ketika diberikan lagi dengan waktu yang di waktu yang berdekatan, maka mereka bisa aja menghafal soalnya, menghafal jawabannya. Jadi mereka kan punya waktu ya untuk mempersiapkan misalnya si jawabannya apa gitu. Tapi kalau misalnya itu tesnya itu diberikan di waktu yang lama, maka bisa aja si tes ini tuh banyak dijawab benar oleh siswa karena kemampuan mereka udah ada gitu ya, karena ya itu kurun waktunya yang lebih lama. Lalu ada lagi reliabilitas bentuk ekuivalensi, mengadakan 2 tes dalam waktu yang berbeda dengan soal yang berbeda secara item tetapi sama secara karakteristik, atau di sini tuh soalnya beda, cuman misalnya ada 2 soal ya, 2 soal yang berbeda, tapi soal ini tuh sebenarnya dibangun pada pengetahuan yang sama atau untuk menguji karakteristik atau keterampilan yang sama gitu. Jadi di apa ya? Diubah-ubah sedikit gitu ya. Entah angkanya kah atau misalnya yang mau diketahui itu apa. Karakteristik yang dimaksud adalah jumlah item, struktur item, cara scoring, interpretasi, dan tingkat kesulitan semuanya harus sama gitu ya. Jadi semuanya sama, kayak itemnya, misalnya item jawabannya sama gitu ya, jumlahnya, struktur pernyataannya sama, scoringnya juga sama, tapi tingkat kesulitannya juga harus benar-benar sama, tapi soalnya dibikin beda. Cara prakteknya hampir sama dengan tes retest, tetapi hanya berbeda pada soal yang diteskan. Jadi misalnya dalam kurun waktu di tanggal 1 dengan di tanggal 8 itu orang yang akan diberikan soal itu sama, tapi soal di tanggal 1 dan di tanggal 8 itu beda gitu. Dibikin beda, cuman tingkat kesulitannya sama. Nah, dalam reliabilitas bentuk ekuivalen, permasalahan yang dihadapi adalah sulitnya membuat soal dengan karakteristik yang sama persis, sehingga mungkin terjadinya kesalahan pengukuran. Jadi ini tantangannya ya, kalau bikin soal yang dia itu karakteristiknya harus sama persis.
Nah, itu si pembuat soal itu harus teliti dalam membuat soal yang dua tersebut gitu. Harus tidak boleh yang satu lebih sulit dibandingkan yang lain atau yang lebih mudah dibandingkan yang lain. Terus ada lagi reliabilitas yang ketiga, yaitu dengan metode belah dua atau split half method. Ada cara mencari reliabilitas dengan menggunakan satu tes atau single tes yang dibagi dalam dua bagian tes. Kedua bagian tes dapat berupa bagian ganjil dan genap atau awal dan akhir. Adapun dalam buku, jadi ini tuh kalau pakai metode ketiga ini itu soalnya dibagi dua ya, dibagi dua misalnya dari 30 soal, soal ganjil nanti diberikan, terus nanti ada lagi soal genap yang diberikan gitu. Ya, sepertinya kayak gitu. Jadi menggunakan satu tes atau single tes yang dibagi dalam dua bagian tes. Kedua bagian tes dapat berupa bagian ganjil dan genap. Itu bisa ya. Adapun dalam buku prinsip dan teknik evaluasi disebutkan ada berbagai macam reliabilitas ya. Ada yang terbagi 5. Yang pertama, reliabilitas yang diambil dengan metode 2 tes atau sama saja dengan reliabilitas bentuk ekuivalen di atas. Yang kedua, reliabilitas dengan metode 1 tes atau seperti reliabilitas tes retest. Yang ketiga, dengan metode split half tadi, yang mana dibagi 2 atau dapat dilihat paruhan tes tersebut. Yang keempat, termasuk dengan split half tetapi menggunakan perhitungan korelasi. Yang terakhir, dengan metode Kuder-Richardson. Jadi itu ya, jadi macam-macam yang mau dipakai reliabilitasnya itu yang mana tekniknya. Oke, sekarang kita mungkin lebih ke statistiknya di sini. Kita bisa lihat hubungan alat analisisnya dengan uji validitas dan reliabilitas ya. Kita langsung masuk ke sini aja. Ya, uji validitas menggunakan SPSS. Jadi, sebagai awalan, sebelum melakukan uji validitas menggunakan SPSS, kita akan mengenal dulu apa sih uji validitas secara teori, kemudian yang dilakukan di uji validitas itu apa ya. Terus uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur itu valid atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud di sini merupakan pernyataan di dalam kuesioner atau soal-soal ya. Tergantung alat ukurnya apa. Kalau alat ukurnya itu non-tes berarti biasanya kuesioner kah atau panduan wawancara kah atau lembar pengamatan kah. Sedangkan kalau yang kalau yang dia itu tes berarti soal-soal untuk menguji biasanya lebih ke kognitif ya, misalnya soal pilihan ganda kah atau esai atau isian itu. Nah, suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataannya itu dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. Misalnya kita ingin mengukur kinerja karyawan. Untuk melihat tingkat kinerja karyawan tersebut diberi 5 pertanyaan. Maka 5 pertanyaan itu harus bisa berisi tentang kinerja karyawan. Jadi pernyataannya itu akan mengungkapkan bagaimana kinerja karyawan ya. Dalam uji pengukuran validitas terdapat dua macam, yaitu mengkorelasikan antara skor butir dengan total item dan mengkorelasikan antara masing-masing skor indikator item dengan total skor. Jadi bisa hubungan antara skor butir pertanyaan dengan total itemnya atau hubungan antara skor indikator item dengan total skor gitu. Jadi bisa per item dengan total atau dengan indikator item dengan total ya. Kriteria pengujian validitas. Kalau dalam hal ini mungkin tidak semuanya bisa dibahas ya. Jadi bisa dilihat mungkin ada spesifikasi case-nya apa. Nah, yang akan diuji itu adalah mengkorelasikan antara masing-masing skor item dengan total skor. Jadi di sini tingkat signifikansinya atau alfanya 0,05, artinya ada kesalahan 5% dari 100% ya. Jadi ketelitiannya itu 5% ya. Jadi berarti kalau didapatkan validitasnya, misalnya valid ya, maka alat ukurnya itu bisa dikatakan 95% dia itu teliti ya. Jadi
lebih teliti ya dibandingkan kesalahannya yang 5% ya. Jadi semakin tinggi alfa, maka tentunya ketelitiannya semakin bagus gitu. Jadi ada yang 0,01 berarti 99% hasil validitasnya itu bisa dianggap valid ya karena di 99%, kesalahannya hanya 1% aja. Nah, kalau ini itu hanya 5%, jadi 0,05 ya kesalahannya. Jadi kriteria pengujiannya H0 diterima apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Jadi nanti di sini akan dibandingkan ada R tabel atau R yang sudah distandarisasi, kemudian R hitung ini berarti R yang kita dapatkan. Nah, H0 dan H1 itu adalah hipotesis, sebenarnya pernyataan hipotesis. Kalau H0 berarti misalnya pernyataan yang kita mau itu H0-nya itu berarti alat ukurnya valid ya. Kalau H1 berarti alat ukurnya nggak valid. Jadi kalau H0-nya diterima berarti alat ukurnya valid. Kalau H0-nya ditolak berarti H1-nya yang diterima ya. Berarti H1-nya diterima berarti alat ukurnya tidak valid. Nah, dilihat dari mana atau ini tuh bisa ditentukan di mana berarti dari perbandingan ini. R hitung yang kita dapatkan itu harus lebih besar dengan R dibandingkan R tabel. Sementara kalau alat ukurnya itu nggak valid, berarti R hitungnya atau R statistiknya itu harus kurang dari atau sama dengan R tabel. Jadi bisa salah satunya, kalau dia R hitungnya itu sama dengan R tabel, berarti dia H0-nya ditolak. Kalau R-nya itu kurang dari R tabel, juga H-nya itu ditolak. Jadi bisa pilih salah satu yang mana. Nah, cara menentukan besar nilai R tabel itu, ini lebih ke statistik ya. Jadi R tabel itu sama dengan derajat DF gitu ya. Kemudian N kurang 2. Jadi DF-nya berapa nih? Dilihat dari totalnya berapa. Dikurang 2, terus tingkat signifikansi uji dua arah. Misal R tabel sama dengan DF 13 kurang 2. Berarti ada 13 N besarnya, kemudian dikurang 2, terus signifikansinya di sini 0,05. Nah, nanti di situ bisa dilihat tuh tabelnya. Ada kayak dua arah gitu ya. Jadi misalnya di kolom itu tingkat signifikansi kah? Atau yang bawah itu tingkat signifikansi? Saya nggak hafal ya. Jadi bisa dilihat di R tabelnya itu seperti apa dia. R-nya harus disesuaikan. Jadi DF-nya itu DF-nya 11, alfanya 0,05. Nah, langkah melakukan uji validitas kalau menggunakan SPSS, di sini yang akan diuji adalah sosialisasi ya, X1. Jadi variabel sosialisasi X1 dikarenakan pengujian validitas merupakan pengujian yang menguji masing-masing item pertanyaan variabel, maka hanya akan mencontohkan satu variabel saja. Tenang, jadi pengujian ini caranya sama untuk menguji variabel independen ataupun variabel dependen. Setelah itu silakan persiapkan data penelitiannya dan data yang ingin diuji. Apabila belum ada data yang hendak diuji, untuk sementara kita bisa menggunakan contoh data di bawah ya. Jadi kita buka aplikasi SPSS, kemudian ini ya. SPSS silakan atur format yang ada di variabel view sesuaikan dengan kriteria data. Contoh, di sini berarti ada X1 itu variabel sosialisasi 1, namanya 1. Mungkin ini respondennya 1 kah? Atau pernyataan 1, ini pernyataan 2, 3, 4, 5, 6. Terus total berapa? Terus di sini diatur ya, measuringnya nominal. Terus kalau X totalnya itu scale. Terus, nah sekarang ini di input datanya. Ini tadi per itemnya ya, per item, terus nanti misalnya yang menjawab ini gitu ya. Jadi misalnya orang pertama, orang kedua, orang ketiga menjawab pernyataan 1 itu 4, 5, 4. Jadi hampir-hampir mirip ya kategorinya, berarti bisa aja ini 4 itu biasanya baik, 5 itu sangat baik gitu. Nah, sekarang kita mau lihat validitasnya ya. Lalu ini berarti ada 13 orang yang menjawab angketnya gitu ya, angket atau kuesioner. Terus ini pernyataannya di sini ada 6 berarti ya. Ada 6. Terus kita mau hitung. Sekarang kita ke menu transfer, terus ke compute variable. Lalu diisi kolom ada 11 ya. Ada 11 apa ini? Target variabelnya
Di sini cuma 11 yang diambil, Kak. X1.6 berarti respondennya yang diambil cuma 11 aja mungkin ya di sini. Terus pernyataannya 6, terus ditulis di sini X1 kali 1 tambah X1 kali 2 dan seterusnya untuk dipilih ya. Jadi nanti kolomnya nanti akan kepilih di sini gitu sesuai dengan apa yang kita mau validitaskan gitu. Jadi kalau pernyataan itu ada 6 berarti 6, kalau ada 5 5, kalau 11 11 gitu tergantung. Lalu nanti lihatlah data pada data view. Nanti kita bisa lihat data view-nya itu di situ X1 totalnya ada berapa. Jadi dihitung nih, satu orang menjawab pernyataan ada 6 ini itu 23. Terus kalau yang orang kedua itu dia 29 gitu ya. Ini sudah kelihatan berarti nanti X1 totalnya. Terus nanti kita akan mencari nilai R hitungnya atau R statistiknya dengan analyze, correlate, bivariate. Jadi korelasi berarti antara pernyataan dengan ini ya, dengan pengulangan orang-orang ini yang menjawab kuesionernya. Terus kita masuk nanti ada kotak variabel di sini bivariate correlations. Nah, kita akan centang Pearson. Kita pakai koefisien korelasinya Pearson, terus two-tailed, terus flag significant correlation. Jadi ininya semuanya dimasukkan ya. Biasanya kalau dia ada di sini harus ditanda panah gitu ke kanan biar ada di sini. Lalu klik OK. Nah, akan muncul hasilnya kolom correlations yang kita uji adalah nilai pada kolom paling bawah yaitu X1 total yaitu Pearson correlation. Jadi kan dia ada 6 ya. Ada 6 pernyataan, nanti yang dilihat itu hanya ada di bagian paling bawah aja gitu. Rata-rata pernyataan satu yang dijawab oleh berapa orang, ini rata-rata yang dijawab oleh orang kedua, oleh di pernyataan 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, lalu bisa dilihat di sini R-nya ya, R hitungnya. Nah, nanti kita bandingkan dengan R tabel. Jadi R tabelnya kan dia 0,05 ya. Nah, interpretasinya sekarang kita lihat kalau dia ini udah kita dapat R table ya. R tabelnya ini berarti dia kolomnya itu adalah alfanya ya, signifikansinya, sedangkan kalau baris itu DF-nya. Tadi kan DF-nya 13 kurang 2 ya, berarti 11 ini, terus alfanya itu tadi 0,05 harusnya ya. Ini harusnya ya. Ini 0,05 ini ya. 0,05 ini berarti R hitung itu harus lebih besar dari 0,5529 biar dia itu dikatakan setiap pernyataannya itu valid. Nah, sekarang kita lihat dia itu kita lihat dulu ya. Dia 0,781. Oh, yang ini. Ini ya, ini yang kita lihat ini. Jadi pernyataan 1 itu dia R hitungnya 7,81, pernyataan 2 7,64, ketiga 7,67, 0,92, 767 dan 689 berurutan gitu ya. Jadi semuanya itu lebih besar daripada 0,5529. Berarti pernyataan yang telah dibuat kuesionernya tadi ada 6 pernyataan itu dia valid gitu. Kecuali misalnya dia kurang dari 0,552 berarti dia nggak valid. Atau sama dengan 0,552 berarti dia nggak valid. Nah, sekarang kita ke reliabilitas. Tadi uji validitas ya. Berarti cara dia melakukan uji validitas adalah si angketnya itu disebar ke orang-orang, kemudian nanti mereka menjawab menjawab angketnya, kemudian nanti kita kolom-kolomkan tadi gitu ya. Misalnya orang pertama itu menjawab pernyataan 1 apa, 2 apa, 3 sampai seterusnya selesai, orang kedua apa gitu ya. Jadi disejajarkan, terus nanti tinggal dianalisis dengan menggunakan SPSS. Nah, sekarang kita ke uji reliabilitas.
Oke, sekarang untuk reliabilitas itu kita lihat dulu pengertiannya. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan, sehingga uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Alat ukur dikatakan reliabel jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Biasanya sebelum dilakukan uji ini, dilakukan dulu uji validitasnya. Hal ini dikarenakan data yang akan diukur itu harus valid. Jadi pertama kita lihat dulu validitasnya. Kalau dia valid berarti bisa lanjut ke uji reliabilitas. Nah, kalau dia nggak valid, maka harus divaliditaskan dulu, harus dituntaskan dulu. Dia itu alat ukurnya harus valid dulu, baru dia bisa move on ke reliabilitas. Nah, metode yang bisa digunakan untuk menguji reliabilitas itu adalah tes ulang, formula Flanagan, Cronbach-Alpha, formula KR, dan ANOVA-Hoyt. Nah, jadi biasanya itu yang paling sering dipakai itu adalah Cronbach-Alpha ya. Sekarang akhirnya kita akan pakai Cronbach-Alpha itu untuk representasi contoh untuk uji reliabilitas. Nah, ini rumusnya. Cronbach-Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas yang skornya bukan 1 atau 0. Jadi kalau dia 1 berarti dia sudah valid, sudah reliable. Kalau 0 berarti dia belum reliable. Nah, di sini rumusnya ya, kalau kita mau pakai hitung manual, R11 sama dengan K dalam kurung K kurang 1. Jadi kalau K11 ini, R11 ini maksudnya dia total tesnya itu ada 11 nomor, ya tergantung berapa nomor di sini. Terus K per K kurang 1. K kurang 1 ini berarti kalau 11 dikurang 1 berarti di bawahnya itu 10. Nah, terus nanti ada tanda kurung gini 1 kurang sigma ini ya sigma saya lupa namanya sigma ini pangkat B per sigma ini. Jadi varian butir per varian skor ya. Jadi nanti hasilnya berapa dikali dengan hasil yang ini. Nah, perhitungannya dengan menggunakan SPSS kan. Jadi kalau Cronbach-Alpha-nya diterima apabila R hitungnya lebih besar daripada R tabel kayak tadi ya, dia kayak validitas juga. Jadi kalau lebih besar R hitung dibandingkan R tabel, tapi bedanya mungkin kalau yang tadi yang di validitas itu dia ada DF-nya. Kalau ini dia langsung melihat ke R tabelnya. Jadi nanti dilihat berarti R hitung lebih besar dari 0,05 ya. Sepertinya kayak gitu. Nanti kita lihat lagi di bawahnya kayak gimana. Nah, sekarang kita masuk ke SPSS, terus nanti disiapkan datanya, terus dimasukkan ya ke sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pernyataan di sini. Terus ada 5 pengulangan atau 5 orang yang menjawab sejauh ini. Nah, kalau ini enggak ya, berarti pernyataannya ada 5, orangnya ada 10 yang menjawab kuesioner. Nah, di sini kalau dilihat kategorinya itu ada yang 2, jawab 2, 1, 4, 5, nggak ada yang 3 ya. Jadi berarti pernyataan 1 di orang pertama itu jawabnya mungkin kalau nomor 2 itu kurang baik ya, kurang baik atau cukup, ya kurang baik mungkin ya. Terus 1 itu sangat tidak baik mungkin ya. Kalau 3 kan cukup ya, 4 itu baik, 5 itu sangat baik. Berarti ini beragam nih. Beragam reliabelnya. Beragam jawabannya ya. Nah, kita klik analyze, terus scale, terus ke reliability analysis, lalu muncul nanti tampilan ini. Jadi ada 5 pernyataan di sini. Jadi kalau tadi itu kalau di validitas dia nggak diperlihatkan kalimatnya ya. Kalau di sini diperlihatkan kalimatnya gitu. Jadi semuanya dimasukin ke sini. Tinggal diklik tanda panah ini. Terus nanti klik alpha. Terus nanti pilih di bagian deskriptif di ininya di statistiknya itu ini ya, ketika kita klik alpha terus nanti kita klik statistik terus nanti tinggal dicentang scale if item deleted juga, terus nanti tinggal continue, terus nanti kan balik lagi ke sini ya, terus klik OK. Di sini OK-nya mungkin ya nggak kelihatan. Nah, lalu kita bisa lihat outputnya. Di sini di case processing summary.
pada tabel ini kita bisa lihat baris cases valid menyatakan bahwa jumlah responden ada 10 dan presentasi menunjukkan 100%. Jadi hal ini menandakan bahwa 10 responden tersebut valid dan tidak ada responden yang masuk ke kategori excluded. Jadi ada 10 orang yang dia valid ya. Lalu untuk mengetahui apakah hasil perhitungan tersebut dapat dipercaya atau konsisten, maka kita bisa lihat reliability statistics-nya. Di sini Cronbach alfanya 0,688, sedangkan alfanya itu 0,05. Berarti ini kan lebih besar ya dibandingkan alfanya. Maka, kita lihat lagi ya. Nilai R tabelnya ternyata tadi N-nya, sorry, berarti dia pakai N, tetap pakai N ya. Kalau di sini N mungkin kalau di validitas tadi DF ya. N-nya tadi kan ada 10 orang ya, 10 dikurang 1 berarti 9, 0,59 ini berarti 0,666. Jadi R tabelnya itu 0,66 ya. Dari mana? Dari N kurang 1. N-nya tadi 10 dikurang 1, 9. Terus alfanya 0,05. Jadi kita harus membandingkan apakah 0,688 ini lebih besar dari 0,666. Nah, ya, lebih besar. Lebih besar, maka kok ini 0,632 kita lihat. Dia dapat dari mana 0,632? Oh, sorry. Nggak dikurang 1, saya masih pakai konsep DF tadi ya. Jadi N-nya karena 10 berarti langsung aja 10 N-nya terus disejajarin dengan kolom 0,05 berarti 0,63. Berarti 0,688 itu kan masih lebih besar ya dibandingkan 0,632. Berarti bisa dikatakan bahwa pernyataan dari kuesioner tersebut itu bisa konsisten atau dipercaya atau reliable. Begitu, oke? Mungkin itu aja untuk pengujian validitas dan reliabilitas. Ini sudah mengcover pertemuan ke-9 dan ke-10. Thank you.